Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau tahun angkatan 2021. Di video kali ini saya akan mempraktekkan eksperimen fisika dasar 1 tentang pengukuran dan massa jenis. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas eksperimen fisika dasar 1 yang diampu oleh Ibu Naila Fauza MPD dan Ibu Dina Syafita SPD MPD. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu melakukan pengukuran beberapa alat ukur yang tersedia di rumah. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan NST atau nilai satuan terkecil dari alat ukur tersebut. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan massa jenis suatu benda beraturan dan tidak beraturan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, mistar atau penggaris, yang kedua timbangan, yang ketiga benda yang akan diukur, benda beraturan yang berbentuk balok atau kubus, dan benda yang tidak beraturan seperti batu. Yang keempat, gelas ukur yang tersedia untuk mengukur volume, dan yang terakhir air. Landasan teori, pengukuran didefinisikan sebagai suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya atau sejenis yang dipakai sebagai satuan. Satuan adalah pembanding di dalam pengukuran. Dalam mengukur panjang suatu benda, selain memperhatikan ketelitian alat ukurnya, juga memperhatikan jenis dan macam benda yang akan diukur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat ukur adalah yang pertama, batas ukur dan batas kerja alat, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum yang dapat diukur dengan alat itu. Yang kedua, ketelitian alat atau akurasi alat ukur, yaitu nilai terkecil yang dapat diukur dengan teliti oleh alat tersebut. Yang ketiga, yaitu kesalahan titik nol, penunjukan skala awal ketika alat belum digunakan. Yang keempat, kesalahan kalibrasi alat, yaitu kesalahan teknik pada pembuatan skala dari alat itu sendiri. Dan yang terakhir, kesalahan penglihatan, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh cara mengamati yang kurang tepat. Contoh alat ukur baku, yang pertama mistar, skala terkecil 0,1 cm dengan ketelitian 0,05 cm. Yang kedua ada jangka sorong, skala terkecil 0,01 cm, ketelitian 0,005 cm. Kemudian ada mikrometer skrup, skala terkecil 0,001 cm, ketelitian 0,0005 cm. Untuk satuan tidak baku, contohnya itu jengkal. Massa jenis. Massa jenis suatu zat adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis suatu zat dapat ditentukan dengan membagi massa zat dengan volume zat. Massa jenis menunjukkan tingkat kerapatan suatu zat. Semakin tinggi massa suatu zat atau benda, artinya semakin besar pula massa pada setiap volumenya. Untuk pengukuran yang pertama yaitu pengukuran dimensi batang. Panjang batang kita ukur sebanyak 4 kali menggunakan mistar. Panjangnya yaitu 16,6. Setelah itu, kita catat hasil pengukuran panjang batang pada tabel A. Kemudian, kita ukur kembali panjang batang menggunakan jengkal. Panjang batang yaitu sekitar 1 jengkal, lalu hasil pengukuran dicatat pada tabel A. Untuk pengukuran yang kedua yaitu pengukuran massa. Kita ukur massa batu menggunakan neraca. Massa batu yaitu 179. Kita ulangi pengukuran sebanyak 4 kali, lalu catat pada tabel B. Kemudian kita mengukur massa balok. Massa balok yaitu 158. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 4 kali dan dicatat pada tabel B. Pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran massa jenis zat. Untuk mengukur massa jenis benda beraturan, kita perlu mengukur volume benda tersebut. Karena benda yang saya punya ini berbentuk balok, kita ukur panjang, lebar, dan tebal balok.
Panjang balok yaitu 17,8, lebarnya yaitu 9,5, dan tebalnya yaitu 5,7. Lalu kita ukur kembali massa balok. Massa balok yaitu 158. Setelah itu, hasil pengukuran kita catat pada tabel C1. Untuk mengukur massa jenis benda tidak beraturan seperti batu, kita bisa mengukurnya menggunakan gelas ukur. Yang pertama, kita siapkan air dengan volume awal 500 ml. Lalu, kita celupkan batu ke dalam air sampai seluruh permukaan batu tenggelam. Setelah itu kita amati perubahan volume akhir saat batu dicelupkan. Lalu hasil pengukuran kita catat pada tabel C2. Kesimpulan, dalam melakukan kegiatan pengukuran, kita perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu ketepatan, kalibrasi alat, ketelitian, dan kepekaan. Perbedaan mengukur panjang dengan menggunakan mistar dan jengkal terletak pada tingkat ketelitian dan ketepatan. Semakin kecil nilai ketelitian suatu alat ukur, maka semakin tinggi tingkat akurasinya. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dibutuhkan alat ukur yang baku, sebab penggunaan alat ukur yang tidak baku akan menyebabkan hasil pengukuran yang berbeda-beda tergantung orang yang melakukannya. Untuk mengukur massa jenis, kita perlu mencari volume dari benda tersebut. Untuk mencari volume benda beraturan, kita bisa menghitung menggunakan rumus sesuai bentuk benda tersebut. Sedangkan untuk benda tidak beraturan seperti batu, kita bisa mengukurnya dengan menggunakan gelas ukur, lalu menghitung selisih volume awal dengan volume akhir batu saat tercelup di dalam air.